Mari kita berdoa. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak diagungkan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada kami. Karena kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan tidak lebih baik dari jemaat Tuhan yang hadir. Karena itu Tuhan, tolonglah hamba-Mu, kiranya kuasa Tuhan, kuasa Injil yang memampukan hamba-Mu menyampaikan firman ini Tuhan. Sehingga setiap kami yang hadir, baik hamba-Mu sendiri bersama-sama dengan umat Tuhan, kami semua dapat bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan lewat firman ini Tuhan, kami diubahkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Bapak Ibu, bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, pagi ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama di bawah satu tema, yaitu Gospel Driven Worship atau ibadah yang digerakkan oleh Injil. Ibadah yang digerakkan oleh Injil. Nah, perenungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Mari kita sama-sama membacanya, kita buka suara, kita membacanya. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, berbicara mengenai ibadah, maka ibadah tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ibadah adalah salah satu bentuk respon kita kepada keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bapak Ibu, kalau berbicara mengenai ibadah, maka ibadah itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ibadah secara umum dan ibadah secara khusus. Saya coba menjelaskan secara cepat di dalam bagian ini. Ibadah yang secara umum yaitu ibadah yang mencakup seluruh kehidupan kita. Ibadah yang mencakup seluruh kehidupan kita. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati secara umum yaitu bahwa seluruh hidup kita, seluruh aspek kehidupan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua yaitu ibadah secara khusus. Ibadah secara khusus yaitu apa? Yaitu ibadah komunal atau ibadah yang kita lakukan setiap minggu. Setiap hari Minggu kita harus datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu adalah ibadah khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita bisa melihat bahwa Allah itu sangat menekankan tentang ibadah bersama-sama. Di mana umat Tuhan atau umat Israel, mereka itu Tuhan menyuruh mereka untuk berkumpul, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sampai saat ini Bapak Ibu, kita dilayakkan Tuhan untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu, saya rindu bahwa kita fokus di ibadah secara khusus, yaitu ibadah komunal, ibadah setiap hari Minggu yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu, Saudaraku, setiap minggu kita melakukan ibadah, begitu ya. Kita meninggalkan pekerjaan kita, pagi-pagi kita harus tutup toko, kita harus datang beribadah. Lalu apa sih makna ibadah bagi setiap kita? Kalau setiap minggu kita datang beribadah, terus apa sih esensi, makna bagi kita? Ada beberapa alasan keliru yang seringkali orang gunakan atau seringkali muncul yang menjadi pemikiran beberapa orang mungkin. Alasan-alasan keliru kenapa kita harus beribadah. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ada yang berkata ibadah itu sebagai rutinitas. Artinya apa? Artinya begini, karena saya orang Kristen,
maka saya harus ke gereja. Ibadah itu adalah kewajiban saya. Nah, jadi ibadah itu karena saya orang Kristen, jadi ya sudahlah saya pergi setiap hari Minggu. Nah, jadi akhirnya ibadah itu menjadi sebuah pilihan untuk kita. Saya boleh pergi, kalau saya malas, saya tidak boleh pergi. Terserah saya begitu. Apakah demikian? Ibadah hanyalah sebuah rutinitas yang kita jalankan setiap minggu. Lalu yang kedua, beberapa alasan yang keliru, yaitu supaya diberkati Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu, saya beribadah kepada Tuhan supaya saya diberkati Tuhan, supaya usahaku diberkati Tuhan, supaya pekerjaanku diberkati Tuhan, supaya karirku, keluargaku, anak-anakku, semuanya diberkati Tuhan, supaya hidupku itu aman-aman saja. Apakah demikian? Ibadah, alasan kita beribadah kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, karena terpaksa. Ya saya beribadah karena dipaksa misalnya oleh orang tua begitu ya, atau oleh mama mertua, papa mertua, jadi saya datang ibadah deh begitu. Atau ya kalau untuk anak muda begitu, ya karena pacar saya paksa saya begitu, jadi saya harus datang ibadah. Kalau tidak nanti dibilang tidak rohani, mungkin begitu ya. Karena terpaksa gitu. Apakah demikian? Tapi yang keempat, yang terakhir itu karena pelayanan. Artinya apa? Artinya begini. Saya datang beribadah karena saya melayani Tuhan. Ada tugas yang diberikan oleh saya sehingga saya harus datang ibadah. Jadi kalau saya tidak ibadah ya tidak perlulah. Kalau saya tidak pelayanan berarti tidak perlulah saya datang ibadah. Nah, apakah demikian? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada seorang anak Tuhan, anak muda yang dulu rajin beribadah kepada Tuhan. Tetapi dia kecewa kepada Tuhan karena dia itu sudah rajin pelayanan, rajin melayani Tuhan, tetapi dia itu mengalami pergumulan yang bertubi-tubi. Lalu dia berkata bahwa saya kecewa sama Tuhan. Nah, sampai hari ini dia belum beribadah ya. Dan saya terus doakan untuk anak itu. Nah, tapi Bapak Ibu mungkin ini juga terjadi kepada kita. Mungkin ada juga kekecewaan-kekecewaan yang mungkin kita alami ketika kita itu salah memaknai esensi ibadah. Karena salah pemaknaan tentang esensi ibadah, sehingga kita itu bisa kecewa dengan ibadah itu sendiri, bahkan dengan Tuhan. Nah, lewat perenungan ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama makna ibadah yang sesungguhnya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengapa kita beribadah. Lalu yang kedua yaitu ibadah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita belajar yang pertama yaitu mengapa kita beribadah. Kita beribadah karena kita meresponi panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pada dasarnya ibadah itu dimulai dari Allah yang telah memanggil kita. Jadi kita hanya datang, kita datang beribadah itu, kita menanggapi atau meresponi panggilan Allah kepada kita. Dengan sederhana begini, Allah telah menyelamatkan kita dari kebinasan yang kekal kepada kehidupan yang kekal, sehingga respon kita yaitu bahwa kita menerima panggilan ilahi itu, sehingga kita datang dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang berlimpah dengan sukacita. Karena apa? Karena Allah yang memanggil kita dan kita hanya meresponi panggilan itu. Saya memberikan satu contoh, misalnya bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, apakah mereka itu sudah menyembah Allah baru Allah menyelamatkan mereka keluar dari tanah perbudakan? Tidak demikian Bapak Ibu. Allah memanggil mereka ketika mereka masih di dalam tanah perbudakan, ketika mereka masih berdosa. Allah memanggil mereka keluar dari tanah perbudakan, barulah Allah menyuruh mereka untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Yahweh yang hidup. Maka Bapak Ibu, setiap kita juga demikian, bahwa kita yang dulunya binasa, kita dulunya yang berdosa, tetapi Allah dengan kemurahannya, dengan kasihnya, di dalam anugerahnya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk datang beribadah, meresponi panggilan itu. Bapak Ibu, karena itu setiap kita yang dipanggil untuk datang beribadah itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, tadi malam di dalam share keluarga ada satu anggota yang tanya ya, bagaimana kalau kita ketika ada masalah, apakah kita
datang ibadah, atau kita selesaikan masalah kita dulu di rumah, baru kita datang ibadah. Nah Bapak Ibu, gereja itu untuk tempat kita yang berdosa. Tidak ada orang yang benar. Yang ada itu adalah orang yang berdosa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena pengorbanan Kristus. Sehingga Bapak Ibu, ketika teman itu berbicara demikian, saya katakan kepada dia bahwa sebenarnya justru di dalam keterpurukan kita Allah mau kita datang. Jadi bukan kita menyelesaikan persoalan kita di rumah dulu, sudah beres baru datang, tidak. Tetapi justru Allah mau dengan keberadaan kita secara otentik, apa adanya kita, Allah mau kita datang kepadanya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua alasan kita beribadah yaitu kita datang merayakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah yang kita lakukan itu bukan mencari kebaikan Tuhan, tetapi untuk merayakan kebaikan Tuhan. Nah, apa artinya? Apa artinya? Artinya bahwa Allah telah melakukan yang terbaik bagi kita, memberikan sesuatu yang tidak patut kita terima, yaitu bahwa keselamatan itu, sehingga ketika kita datang beribadah, sebenarnya kita sedang datang merayakan kebaikan Tuhan yang tak ternilai. Kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi ibadah itu bukan supaya saya datang beribadah supaya saya mendapatkan sesuatu kebaikan atau sesuatu hal yang terbaik dari Tuhan. Tetapi karena saya sudah mendapatkan sesuatu hal yang terbaik, hal yang sangat terbaik dari Tuhan, sehingga saya datang itu saya merayakan kebaikan Tuhan itu. Maka itu Bapak Ibu, ketika kita datang, bukankah kita datang dengan sebuah ucapan syukur? Kita datang dengan sebuah sukacita. Mengapa? Karena kita datang merayakan kebaikan Tuhan bagi kita. Maka boleh saya katakan bahwa ibadah yaitu kita merayakan kebaikan Tuhan dengan menggunakan seluruh indera kita untuk memuliakan, mengagungkan, dan meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita menggunakan mulut kita untuk memuji Tuhan. Kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menggunakan tangan kita, kaki kita, mata kita, hati kita untuk memuliakan Tuhan. Dan itulah ibadah yang sebenarnya. Bahwa seluruh hidup kita datang kepada Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan dengan seluruh indera kita, melayani Dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan motivasi keliru. Yaitu bahwa ya saya datang beribadah supaya saya mendapatkan kebaikan Tuhan. Dengan berkata, ya Tuhan saya sudah datang ibadah, tolonglah berkatilah saya. Nah Bapak Ibu, ibadah kepada Tuhan itu bukan sebuah alat transaksional. Bukan sebuah alat transaksional untuk mendapatkan berkat Tuhan. Itu adalah motivasi yang keliru. Yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Kita berpikir bahwa dengan kita melakukan ibadah setiap hari, maka Tuhan pasti memberkati saya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kasih dan kebaikan Tuhan itu tidak tergantung dari apa yang kita lakukan. Tetapi karena Ia adalah kasih. Artinya apa? Artinya bahwa Allah begitu mengasihi kita. Maka Bapak Ibu, ketika kita menjadi milik kepunyaan Allah, bukan karena kita melakukan sebuah kebaikan supaya nyogok hatinya Tuhan, barulah Tuhan memberkati kita, tidak. Tetapi Tuhan itu sudah memberkati kita, Tuhan itu sudah menolong kita. Maka itu Bapak Ibu, ketika kita datang ini, sebenarnya kita sedang menyatakan kebaikan Tuhan yang terbesar. Bukan hanya keselamatan, tetapi kehidupan sehari-hari kita. Di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, kita datang mensyukuri apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Nah Bapak Ibu, inilah ibadah itu, sekali lagi bahwa ibadah itu bukan mencari kebaikan Tuhan, tapi ibadah itu kita merayakan kebaikan Tuhan. Maka hal ini akan menolong kita untuk memahami, kita akan mendapatkan pemahaman yang benar di dalam memaknai esensi ibadah itu sendiri. Nah di dalam perenungan ini Bapak Ibu, saya sendiri ya secara perenungan pribadi begitu, saya selalu bertanya, nah apakah semua yang saya lakukan itu sudah menyenangkan hati Tuhan? Artinya apakah semua yang saya sudah lakukan itu sudah sungguh-sungguh hanya terarah kepada Tuhan?
Saya bertanya di dalam hatiku, apa motivasi saya di dalam saya melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Nah Bapak Ibu bisa saja begitu ya, kita itu bersemangat melayani Tuhan. Kita itu bisa sekali antusias di dalam pelayanan. Tetapi sebenarnya hati kita itu bisa jauh dari Tuhan. Mungkin karena hobi saja, mungkin karena ya sudah saya tidak ngapain-ngapain, lebih baik saya datang ibadah, lebih baik saya melayani Tuhan. Tapi sebenarnya hati kita itu tidak melayani Tuhan. Kita hanya melayani diri kita sendiri, hanya memenuhi egois diri kita sendiri. Apakah demikian? Atau bahkan mungkin Bapak Ibu kita ya yang setia di dalam, bukan hanya di dalam melayani Tuhan atau beribadah kepada Tuhan, tetapi di dalam hal disiplin rohani. Nah misalnya begini, sekarang kita sedang membaca kitab Matius ya, kita sedang membaca kitab Matius dan kita begitu giat, kita begitu bersemangat di dalam membaca Alkitab. Tetapi apa motivasi kita? Apakah untuk kebanggaan diri kita bahwa kita sudah membaca Alkitab 1 tahun, ataukah apa motivasi hati kita? Ataukah mungkin kita dengan motivasi bahwa saya membaca Alkitab supaya Tuhan lebih memberkati saya lagi, karena selama saya tidak membaca Alkitab Tuhan tidak memberkati saya. Apakah demikian? Bapak Ibu, itu merupakan motivasi yang keliru. Jadi kita berpikir bahwa Allah itu akan menolong saya, atau saya itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah, dari Tuhan, jikalau saya melakukan sesuatu. Padahal Bapak Ibu, Tuhan itu begitu mengasihi kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena Dia adalah Allah yang kasih, Allah yang begitu mengasihi kita. Itulah karakter Allah, bahwa Allah adalah kasih. Nah Bapak Ibu, karena itu motivasi hati kita di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, di dalam kita disiplin rohani haruslah penting. Kita membaca Alkitab bukan supaya Tuhan memberkati kita, tetapi supaya kita yang lebih mengasihi Tuhan, supaya kita yang lebih mengenal Tuhan, supaya kita yang lebih mencintai Tuhan, bukan supaya Tuhan lebih lagi mencintai kita. Tidak demikian. Kalau kita memiliki pemahaman yang keliru, maka kita akan kecewa. Misalnya, kita sudah semangat baca Alkitab, tapi terus kenapa semakin saya membaca Alkitab, terus kenapa saya semakin banyak masalah? Kenapa kita mengeluh? Karena mungkin kita memiliki pemahaman yang salah tentang mengapa saya harus beribadah, mengapa saya harus melayani Tuhan, mengapa saya harus datang kepada Tuhan. Justru Bapak Ibu Saudaraku, kita datang kepada Tuhan, kita melakukan semua kebaikan itu karena Allah sudah lebih dahulu baik kepada kita. Nah Bapak Ibu, karena itu saya itu sangat setuju dengan seorang pengkhotbah Inggris yang sangat terkenal ya, Charles Spurgeon. Dia katakan begini, jika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan harapan untuk mendapat berkat atau surga, maka sebenarnya kita tidak melakukannya untuk Tuhan, melainkan untuk diri kita sendiri. Saya memberikan sebuah ilustrasi untuk poin ini. Cerita tentang tukang kebun wortel. Nah, ada satu kali ada seorang tukang kebun wortel, dia menanam wortel, lalu setelah tumbuh berhasil, dia membawa buah wortel itu kepada tuannya, kepada raja itu dan berkata, "Tuanku, ini wortel yang pernah saya tanam, oleh karena itu saya mau mempersembahkan wortel ini kepada Tuan sebagai tanda cintaku dan kasih dan hormatku kepada tuanku raja." Nah, lalu raja itu tersentuh hatinya melihat apa yang dilakukan oleh tukang kebun wortel ini. Nah, lalu ketika tukang kebun wortel itu keluar, setelah dia memberikan wortel itu, lalu ketika dia keluar, raja itu berkata, "Tunggu dulu. Anda," atau dia bicara kepada tukang wortel ini, "Anda jelas adalah pelayan yang baik. Kamu jelas adalah pelayan yang baik. Saya memiliki sebidang tanah tepat di sebelah Anda. Nah, saya ingin memberikan kepada Anda sebagai sebuah hadiah karena kebaikan hatimu, sehingga kamu boleh pakai untuk berkebun lagi." Maka Bapak Ibu, tukang kebun wortel ini dia sangat senang. Lalu dia pulang dengan sukacita karena mendapatkan sesuatu yang terbaik dari raja. Nah namun ada seorang bangsawan di istana, dia melihat dan dia mendengar apa yang raja berikan kepada tukang kebun ini, tukang wortel ini.
Lalu si bangsawan ini berkata begini, nah jika si tukang kebun itu hanya memberikan wortel saja mendapatkan sebidang tanah yang besar, maka saya juga harus memberikan sesuatu untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Lalu keesokan harinya bangsawan itu datang kepada raja membawa seekor kuda hitam yang tampan, yang bagus, ya, yang menarik begitu. Lalu dia membungkuk, ya, dia merendahkan dirinya begitu, lalu berkata kepada raja, "Tuanku raja, saya memberikan kuda ini adalah kuda terbesar, kuda terbaik, kuda tercepat, kuda terkuat kepada tuanku raja." Kepada tuanku raja. Lalu raja katakan, "Oke, terima kasih." Lalu bangsawan ini pergi keluar, ya. Bangsawan ini keluar. Lalu bangsawan ini lalu raja itu begitu, ya. Lalu raja itu mengambil kuda itu, lalu bangsawan ini keluar. Nah, pada saat bangsawan ini keluar, raja ini berkata kepada bangsawan ini, "Hai bangsawan, atau hai kamu, hai bangsawan, kamu tahu bahwa kemarin tukang kebun ini, tukang wortel ini, dia memberikan dengan segenap hati dia untuk saya. Tetapi kamu sebenarnya kamu memberikan kuda itu untuk saya, tetapi sebenarnya kamu memberikan itu untuk dirimu sendiri." Padahal kalau kita lihat kuda itu lebih berharga, lebih besar. Wortel itu hal yang kecil. Tetapi raja ini melihat motivasi hati, bahwa si tukang kebun ini memberikan yang terbaik untuk raja, sedangkan si bangsawan ini memberikan kuda yang terbaik bukan untuk raja, tetapi dia pengen untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi dari bangsawan. Nah, oleh karena itu bangsawan itu pergi sedih. Lalu bangsawan itu pergi dengan sedih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita pun demikian. Datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan motivasi bahwa saya melakukan ini supaya saya mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari Tuhan. Sebenarnya kita bukan memfokuskan, kalau kita melakukan demikian, sebenarnya kita itu bukan memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya kita itu memfokuskan semuanya itu kepada diri kita sendiri. Jadi fokus kita bukan kepada Tuhan, tapi fokus kita kepada diri kita. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang mendorong kita atau apa yang memotivasi kita untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita? Jika selama ini kita masih memiliki motivasi yang salah, kita datang untuk mencari berkat-berkat Tuhan, bukan sumber berkatnya yaitu Yesus Kristus, kita hanya berfokus kepada apa yang kita peroleh dari ibadah kita dengan kita datang kepada Tuhan, maka kita perlu bertobat. Kita perlu bertobat bahwa saya datang bukan untuk mencari berkat-berkat Tuhan. Karena berkat-berkat Tuhan itu Tuhan akan berikan kepada kita sebagai bonus kepada kita. Seharusnya kita datang itu mencari sang sumber berkat itu, yaitu Yesus Kristus itu. Nah, Bapak Ibu, kita masuk di dalam poin kedua, yaitu pertanyaannya ibadah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yaitu ibadah yang memiliki fokus yang benar. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ayat 23 dikatakan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Konteks pada zaman itu, tempat ibadah atau rumah ibadah itu adalah sesuatu hal yang sangat penting di mana bagi orang Israel, di mana di dalam perjanjian lama kita bisa melihat bahwa rumah ibadah atau tempat ibadah atau kemah suci itu sebagai tanda kehadiran Allah. Tanda bahwa Allah itu hadir bersama-sama dengan umatnya. Dan ini pun yang terjadi pada perempuan Samaria, bahwa konsep ibadah yaitu memiliki tempat di mana umat Tuhan itu berkumpul dan memuliakan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan Samaria ini, dia berkata bahwa tempat ibadah kami di gunung, di bukit sana. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus itu Yesus Kristus berkata kepada perempuan Samaria itu bahwa saatnya akan tiba, kamu tidak akan menyembah di tempat ini atau di Yerusalem, tetapi kamu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yesus sedang menjelaskan poin atau esensi tentang
Ibadah itu sendiri. Ibadah itu bukan bicara tentang bentuknya, ibadah itu bukan berbicara tentang tempatnya, kemasannya, tetapi yang terpenting yaitu di mana fokus kita. Di mana fokus kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ibadah itu harus memiliki fokus yang benar. Artinya apa? Artinya fokus yang benar itu apa? Yaitu ibadah itu harus meletakkan Kristus sebagai pusat penyembahan kita. Bapak Ibu, ibadah itu bukan berbicara tentang esensi ibadah itu bukan berbicara tentang musik yang bagus, bukan tentang penyanyi yang hebat, bukan berbicara tentang sound system yang baik, tetapi esensi ibadah yaitu Kristus yang diberitakan. Pusat penyembahan kita yaitu Kristus saja dan hanya Kristus saja yang kita wartakan. Nah, Bapak Ibu, sebab itu diperlukan, Bapak Ibu, di dalam kita beribadah, di dalam kita datang bersekutu di dalam gereja Tuhan, Kristuslah yang harus dimuliakan. Semua alat-alat itu hanyalah sebuah penunjang ibadah. Semua perlengkapan itu hanyalah sebuah penunjang ibadah. Tapi dasar ibadah kita yaitu kematian Kristus, karya Kristus, kebangkitannya, dan fokus kita itu hanya kepada Kristus. Ini yang penting di dalam ibadah. Ini yang menjadi esensi kita di dalam ibadah. Nah, di dalam perikop yang kita baca, di dalam ayat yang kita baca, di situ dikatakan bahwa Bapa atau Allah itu menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, pertanyaannya begini. Jika Allah itu menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, pertanyaannya siapa yang bisa mencapai kesempurnaan di dalam penyembahan itu? Misalnya nih Bapak Ibu, ketika kita datang beribadah, lalu di lampu merah, tiba-tiba ada yang menerobos, terus kita keluar, ini kita lagi persiapan pelayanan misalnya ya, tiba-tiba kita mengeluarkan bahasa yang kurang baik, gitu. Tiba-tiba kebun binatang keluar, aduh saya sudah salah, gitu. Atau misalnya kita datang lalu ada hal kejadian yang membuat kita akhirnya melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita tidak sempurna Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya bagaimana sih kita menyembah di dalam roh dan kebenaran? Bapak Ibu Saudaraku, kecenderungan hati kita yaitu selalu mencari cara untuk agar ibadah kita itu bisa berkenan kepada Tuhan dengan usaha kita sendiri. Kita berpikir bahwa dengan semua usaha, dengan segala persiapan kita itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Stop sampai di situ saja. Tidak demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Injil Matius itu Yesus pernah menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat, pemuka-pemuka agama yang setia melayani di rumah ibadah. Itu Tuhan Yesus katakan begini di dalam Matius 15 ayat 8, dikatakan begini. Bangsa ini mengatakan dengan mulut bahwa mereka itu hidup dekat kepadaku. Mereka menghormati aku dengan kata-kata, tetapi hati mereka itu jauh daripadaku. Nah Bapak Ibu Saudaraku, dan ini menjadi masalah kita semua bahwa kecenderungan hati kita yaitu mencari hal-hal di luar Tuhan. Mungkin tubuh kita di gereja, mulut kita memuji Tuhan, tangan kita terangkat untuk menyembah Tuhan, tapi sesungguhnya bahwa hati kita jauh dari Tuhan. Nah pertanyaannya, siapa yang layak untuk melayani Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Mungkin kita berkata bahwa saya sudah memahami esensi ibadah, bahwa Tuhanlah yang memanggil saya, bahwa saya datang untuk merayakan kebaikan Tuhan. Tetapi apakah sungguh-sungguh hati kita sudah terarah kepada Tuhan atau tidak? Apakah sungguh-sungguh hati kita sudah melekat kepada Tuhan? Tidak. Apakah sungguh-sungguh hati kita sudah sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan atau tidak? Ini pertanyaan untuk kita semua Bapak Ibu. Dan inilah masalah kita semua. Kita seringkali mendesain perilaku kita dengan baik, tetapi sesungguhnya hati kita jauh dari Tuhan. Hati kita jauh dari Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, masalah terbesar kita di dalam ibadah, di dalam penyembahan kita, yaitu masalah hati. Karena itu Bapak Ibu, penyelesaian itu harus diselesaikan, perubahan-perubahan itu harus diselesaikan dari dalam.
Karena itu Bapak Ibu, sebelum kita melakukan perubahan-perubahan tingkah laku kita, performa kita, maka sangat penting untuk kita menyelesaikan masalah hati kita. Maka itu Bapak Ibu, Allah menginginkan hati yang dipulihkan mendahului dan melandasi perilaku penyembahan kita. Tanpa hati yang dipulihkan Tuhan, perilaku penyembahan atau ibadah kita hanyalah sebuah rutinitas atau hanyalah sebuah gaya-gayaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, lalu pertanyaannya, jika hati kita yang adalah masalah terpenting, lalu bagaimana hati kita bisa dipulihkan untuk kita bisa datang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Bapak Ibu Saudaraku, semua kita adalah orang yang gagal. Semakin kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, semakin untuk mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan, semakin kita itu melihat ketidakmampuan kita. Semakin kita itu berusaha dengan sekuat tenaga kita, dengan kekuatan kita, semakin kita kecewa karena kita tidak mungkin mencapai kesempurnaan itu. Karena itu Bapak Ibu, kita tidak sanggup dan tidak mampu melakukan semua kesempurnaan di dalam ibadah, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena itu Bapak Ibu, jika pribadi yang sempurna itu tidak menjadi perantara bagi kita. Bukan karena kekuatan kita, tetapi harus ada seorang pribadi yang sempurna yang harus datang untuk menyelesaikan masalah kita ini. Masalah hati kita ini. Karena itu Bapak Ibu, kita itu lemah dan terbatas. Kita lemah dan terbatas, dan kita membutuhkan orang yang lemah dan tidak terbatas. Seorang yang sempurna dan tak bercacat. Siapakah dia? Dialah Yesus Kristus. Dialah Yesus Kristus, sang manusia sempurna itu. Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal kepada kita, orang yang berdosa. Allah rela menjadi manusia, tetapi berbeda dengan manusia. Dia manusia yang sempurna, tidak berdosa, tidak tercacat. Tetapi kita adalah manusia yang berdosa dan tercacat. Dia harus menjadi manusia yang sempurna. Agar apa? Agar kita yang lemah, kita yang tercacat, itu dapat layak berkenan di hadapannya. Dapat beribadah kepadanya dengan hati yang dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya, apa yang Kristus kerjakan bagi kita? Di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini. Jadi saudara-saudaraku, oleh darah Yesus Kristus, sekarang kita penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, melalui pengorbanan Yesus oleh darah yang kudus, hari ini kita bisa dengan ucapan syukur, dengan segala rasa sukacita, tidak dengan ketakutan, kecemasan, datang kepada Tuhan. Kita dengan hati yang berlimpah dengan sukacita, datang beribadah kepada Tuhan. Karena Yesus sudah membuka jalan bagi kita. Yesus sudah membuka jalan bagi kita. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita datang melalui pengorbanan Yesus oleh darahnya yang kudus, hari ini kita penuh dengan limpah syukur kepadanya. Yesus Kristus itu menyerahkan dirinya agar kita bisa menikmati kepenuhan di dalamnya. Kita bisa menikmati kepenuhan di dalamnya. Dan inilah kabar baik untuk kita, bahwa Allah Bapa sudah mengerjakan di dalam Yesus Kristus bagi setiap kita sebagai kurban yang sejati. Agar apa? Agar kita bisa datang beribadah, agar kita bisa datang menikmati segala kepenuhan dengan sukacita di dalam ibadah kita. Sehingga hari ini Bapak Ibu, ketika kita bisa beribadah kepada Tuhan, itu karena apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Itu bukan karena kita mau beribadah, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita, menolong kita, sehingga ada sebuah gairah, ada sebuah semangat yang mendorong kita datang beribadah. Karena itu setiap kali ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang di gereja, ingatlah bahwa kita datang bukan karena kita layak,
tapi karena darah Kristus yang menyucikan. Yesus memberikan dirinya bagi kita, sehingga hari ini kita datang beribadah dengan penuh syukur bagi Tuhan. Bapak Ibu, apa implikasi Injil bagi kita? Karena Injil, ibadah kita itu tentang Kristus yang adalah Alfa dan Omega. Artinya apa? Artinya begini. Artinya bahwa Alfa yaitu awal, artinya bahwa Kristus itu memungkinkan kita atau memampukan kita sehingga kita itu bisa beribadah. Dari awal Allah sudah mendesain semuanya untuk kita beribadah. Omega artinya akhir, artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, penyembahan kita, ibadah kita, puji-pujian kita, pelayanan kita, itu hanya kepada Yesus Kristus. Sehingga setiap kali kita mau pelayanan atau setelah kita sudah selesai pelayanan, di dalam yel-yel kita selalu katakan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Artinya bahwa Kristuslah yang layak menerima segala pujian, segala hormat bagi Dia. Yang kedua yaitu implikasi bagi kita karena Injil, ibadah kita itu bukanlah sebuah rutinitas, tetapi gaya hidup yang mengekspresikan kasih Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Injil, kita itu memampukan untuk menggantikan fokus penyembahan kita, fokus ibadah kita, yang dulunya mungkin berfokus kepada diri kita sendiri, dan berfokus kepada Yesus Kristus, berpusat kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, maukah kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita dan berfokus dalam penyembahan kita, di dalam ibadah kita hanya kepada Tuhan. Nah, kiranya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, memaknai esensi, makna, fokus kita di dalam beribadah. Sehingga kita datang beribadah apapun kondisi yang kita alami, apapun kondisi yang sedang kita hadapi, itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, apapun yang sedang kita alami, sukacita, duka cita, apapun itu, Tuhan mau kita datang, Tuhan memanggil kita datang, supaya kita sama-sama merayakan kebaikan Tuhan yang sudah begitu besar. Jika kita masih ada, jika kita masih menikmati udara yang pagi, jika kita masih bisa bernafas, itu kemurahan, itu kebaikan Tuhan yang tak ternilai. Karena itu Bapak Ibu, meresponi firman ini, mari sama-sama kita arahkan hati kita. Jika selama ini motivasi hati kita masih hanya kepada diri kita, saya datang bergereja, beribadah, supaya lebih banyak hal yang saya dapat, kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya dapat untuk saya, maka kita perlu bertobat bahwa saya datang bukan mencari kebaikan, tapi saya datang karena saya sudah mengalami kebaikan yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga saya datang sebuah ungkapan syukur saya, respon saya kepada apa yang Tuhan sudah lakukan, kerjakan bagi saya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba terbatas di dalam menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa memaknai, mengertikan firman ini dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan firman ini. Roh Kudus tolonglah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya hidup kami menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, lewat ibadah kami bukan hanya rutinitas setiap minggu datang beribadah, tetapi menjadi sebuah gaya hidup kami, mengekspresikan kasih Tuhan yang begitu baik bagi setiap kami. Selama ini Tuhan, jika kami dengan motivasi yang keliru, kami minta ampun. Roh Kudus menolong kami Bapa, membarui hati kami, mentransformasi hati kami, sehingga kami berubah bukan karena bukan hanya perilaku kami, tetapi kami berubah di dalam hati kami, sehingga yang terpancar yaitu kasih Kristus yang terpancar melalui hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa demi nama Yesus. Amin.